Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang aljabar matriks di subjudul menghitung determinan dengan reduksi baris. Kelompok 8 terdiri dari 4 orang, diantaranya 1. Diah Amelia Nurjana Ayuning Pitaloka, 2. Siti Magfiroh, 3. Muhammad Rizky Subarkah, 4. Nurul Siti Nurjana. Dan kita langsung masuk saja ke materi pertama, yaitu tentang teorema elementer. Adapun submateri yang kita bahas itu sebagai berikut, yaitu diantaranya tentang teorema elementer, determinan matriks segitiga, dampak operasi baris elementer pada suatu determinan matriks elementer, dan yang terakhir yaitu determinan dengan baris atau kolom proporsional. Jadi kita langsung masuk saja ke materi awal tentang teorema elementer dan determinan matriks segitiga yang akan dipaparkan oleh Diah Amelia Nurjana Ayuning Pitaloka. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita akan membahas mengenai teorema elementer. Teorema 1. Anggap A adalah suatu matriks bujur sangkar. Jika A mempunyai sebuah baris 0 atau sebuah kolom 0, maka determinan A sama dengan 0. Determinan A itu sama dengan determinan A transpose. Selanjutnya kita akan membahas mengenai determinan matriks segitiga. Teorema apa yang membuat kita dapat menghitung determinan suatu matriks segitiga dengan mudah, tidak peduli berapapun ukurannya? Teorema ini terdapat pada teorema 2. Jika A adalah suatu matriks segitiga n dikali n, atau segitiga atas, segitiga bawah, atau diagonal, maka det A adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utamanya, yaitu determinan A adalah untuk kesederhanaan notasi. Selanjutnya kita akan membuktikan hasil kali suatu matriks segitiga bawah 4 kali 4. Nah, pada gambar sudah terdapat matriks 4 kali 4. Argumen dalam kasus n kali n adalah serupa. Suatu bukti untuk matriks segitiga atas dapat diperoleh dengan menerapkan teorema 2 dan mengamati bahwa transpos suatu matriks segitiga atas adalah suatu matriks segitiga bawah dengan entry-entry diagonal yang sama. Bukti teorema 2 seperti pada kasus segitiga bawah 4 kali 4. Satu-satunya hasil kali elementer dari A yang dapat tak 0 adalah A1J1, A2J2, A3J3, A4J4. Karena A12 sama dengan A13 sama dengan A14 sama dengan 0. Kita harus mempunyai J1 sama dengan 1 supaya kita mempunyai suatu hasil kali elementer yang tidak 0. Baik, selanjutnya materi tentang dampak operasi baris elementer pada suatu determinan yang akan dipresentasikan oleh saudari Siti Magfiroh. Kepadanya dipersilakan. Dampak operasi baris elementer pada suatu determinan. Nah,
Dampak operasi baris elementer pada suatu determinan bagian 1. Teorema berikutnya menunjukkan bagaimana suatu operasi baris elementer pada suatu matriks mempengaruhi nilai determinannya. Dari teorema 3, anggap A adalah suatu matriks n kali n. Dengan ketentuan, jika B adalah matriks yang dihasilkan jika suatu baris tunggal atau kolom tunggal dari A dikalikan dengan suatu skalar K, maka determinan B sama dengan K dikali determinan A. B. Jika B adalah matriks yang dihasilkan jika dua baris atau dua kolom dari A dipertukarkan, maka determinan B sama dengan negatif determinan A. Selanjutnya, dampak operasi baris elementer pada suatu determinan bagian 2. Jika B adalah matriks yang dihasilkan jika suatu penggandaan suatu baris A ditambahkan pada baris lainnya, atau jika suatu penggandaan suatu kolom ditambahkan pada kolom lainnya, maka determinan B sama dengan determinan A. Dampak operasi baris elementer pada suatu determinan bagian 3. Nah, kalian perhatikan, yang pertama, baris pertama A dikalikan dengan K. Nah, menjadi K kali A baris pertama, kolom pertama, K dikali A baris pertama, kolom kedua, dan K dikali A baris pertama, kolom ketiga. Nah, yang ubah jadi yang baris pertama A. Menjadi determinan B sama dengan K dikali determinan A. Dan yang kedua itu baris pertama dan kedua dari A dipertukarkan. Jadi menjadi determinan B sama dengan negatif atau min determinan A. Nah, dilihat dari gambarnya. Dan yang ketiga yaitu suatu penggandaan baris kedua dari ditambahkan pada baris pertama. Jadi A baris pertama, kolom pertama ditambah KA baris kedua, kolom pertama, A baris pertama, kolom kedua, ditambah KA baris kedua, kolom kedua, A baris pertama, kolom ketiga, ditambah KA baris kedua, kolom ketiga. Nah, determinan B sama dengan determinan A. Baik, selanjutnya materi akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Muhammad Rizky Subarka, tentang masih dalam topik dampak operasi baris elementer pada suatu determinan dan determinan matriks-matriks elementer. Nah, jadi didapat nih determinan B-nya, yaitu sama dengan dalam kurung A11 tambah KA21 lalu dikali A22 dikali A33 ditambah dalam kurung A12 ditambah KA22 lalu dikali A23 dikali A31 ditambah dalam kurung A13 tambah KA23 dikali A21 dikali A32 lalu dikurangi A31 dikali A22 dalam kurung A13 ditambah KA23 lalu dikurangi lagi A33 dikali A21 dalam kurung A12 ditambah KA22 lalu dikurangi A32 dikali A23 dan dalam kurung dikali ya A11 ditambah KA21 lalu kita sama dengan determinan A ditambah K dalam kurung A21 dikali A22 dikali A33 lalu kita tambahkan ya, tambah A22
dikali A23 dikali A31 ditambah A23 dikali A21 dikali A32, kemudian dikurangi A31 dikali A22 dikali A23 dikurangi A33 dikali A21 lalu dikali A22, selanjutnya dikurangi A32 dikali A23 dikali A21 tutup kurung. Lalu didapat nih sama dengan determinan A ditambah 0 sama dengan determinan A. Tuh. Jadi benar. Jadi bagian A dari teorema 3 memungkinkan kita membawa suatu faktor umum dari sembarang baris atau kolom melalui tanda determinan. Perlu diingat bahwa suatu matriks elementer dihasilkan dari suatu operasi baris elementer tunggal terhadap suatu matriks identitas. Jadi, jika kita anggap A sama dengan IN, ya, sama dengan 1 dalam teorema 3, ya, sedemikian sehingga kita mendapatkan determinan A sama dengan determinan IN sama dengan 1. Maka matriks B adalah suatu matriks elementer. Dan teorema tersebut memberikan hasil-hasil tentang determinan matriks-matriks elementer berikut ini. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya teorema 4. Kita anggap E adalah suatu matriks elementer N kali N. 1. Jika E dihasilkan dari mengalihkan suatu baris dari IN dengan K, maka didapat determinan E sama dengan K. 2. Jika E dihasilkan dari mempertukarkan dua baris dari IM, maka determinan E sama dengan min 1. Lalu 3. Jika E dihasilkan dari menambahkan suatu penggandaan satu baris dari IN ke baris lainnya, maka determinan E sama dengan 1. Baik, selanjutnya masih dengan topik yang sama, yaitu tentang determinan matriks-matriks elementer dan determinan dengan baris atau kolom proporsional yang akan disampaikan oleh Nurul Siti Nurjana. Kepadanya saya persilakan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya. Nah, di sini terdapat contoh determinan matriks-matriks elementer. Yang pertama ini terdapat matriks yang dihasilkan oleh baris kedua dari L4 dikalikan dengan 3. Nah, karena di sini matriks yang dihasilkan dari mengalihkan suatu baris dari Ln, maka determinan matriks ini sama dengan 3. Selanjutnya, yang kedua ini matriksnya dihasilkan oleh baris pertama dan baris terakhir dari L4 ini ditukar. Maka, jika suatu matriks dihasilkan dari pertukaran dua baris dari Ln, yaitu hasilnya menjadi min 1. Dan yang terakhir, terdapat matriks yang dihasilkan oleh 7 kali baris terakhir dari L4 ditambahkan ke baris pertama. Nah, di sini matriksnya ini dihasilkan dari penambahan. Maka, hasil determinan matriks ini sama dengan 1. Selanjutnya, determinan dengan baris atau kolom proporsional. Nah, jika suatu matriks bujur sangkar A mempunyai dua baris yang proporsional, maka suatu baris 0 dapat diperoleh dengan menambahkan penggandaan yang sesuai dengan salah satu barisnya ke baris yang lain. Hal ini berlaku juga untuk suatu kolomnya pada matriks. Akan tetapi, menambahkan suatu penggandaan salah satu baris atau kolom ke baris atau kolom lainnya itu tidak akan mengubah determinan. Jadi, kita tetap akan mendapatkan determinan matriks tersebut, yaitu sama dengan 0. Nah, hal ini itu dapat dibuktikan pada teorema berikut ini, yaitu teorema 5, yang berbunyi,
Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar dengan dua baris proporsional atau dua kolom proporsional, maka determinan matriks A tersebut yaitu sama dengan 0. Contohnya, terdapat matriks di sini baris 1 dan baris keduanya ini proporsional, yaitu baris kedua merupakan 2 kali baris pertama, sehingga dengan menambahkan 2 kali baris pertama ke baris kedua, itu akan membentuk suatu baris 0. Nah, karena baris ke-1 dan baris kedua ini proporsional, maka determinannya itu sama dengan 0. Baik, sekarang presentasi kami tentang materi menghitung determinan dengan reduksi baris telah selesai. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari kali ini. Semoga kedepannya lebih baik dan terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.